Meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamat. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Biarlah melalui peringatan Paskah ini kita boleh mengingat segala kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. The goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu.
Itu sebabnya di hari ini, hari yang spesial ini, dalam ibadah Paskah, persekutuan doa orang tua murid Sekolah Kristen Kalem Kudus, kami bersama-sama menaikkan pujian ucapan syukur kami. Karena karya terbesar yang sudah Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami layak untuk datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan kami tepat pada waktunya. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi hidup kami. Anugerah-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kami alaskan ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita rayakan kebangkitan Tuhan. Dia Yesus. Dia telah lahir. Dia bangkit. Dan Dia menjadi pemenang bagi setiap kita. Haleluya. Kuasa mantra dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Karena Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit,
Yesus hidup, Dia hiduplah, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Untuk dari patangan umatnya dibebaskan, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah, haleluya. Yesus hiduplah, maut telah dikalahkan, umatnya dibebaskan, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuklah dipatahkan, umatnya dibebaskan, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah, haleluya. Yesus hiduplah, maut telah dikalahkan, umatnya dibebaskan, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia hiduplah, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuklah dipatahkan, umatnya dibebaskan, Dia hidup selamanya. Yesus hidup, Dia Yesus hidup, Yesus hidup, Dia hidup, haleluya. Yesus hiduplah, haleluya. Yesus hidup, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku.
yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib memberikan nilai atas hidup kami. Inilah nilai hidup kami, sebesar darah-Mu, sebesar pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini kami bersuka cita karena Kau telah menyelamatkan setiap kami, mengubahkan hidup kami karena salib-Mu, Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, bukti kasih yang terbesar yang bisa Kau berikan bagi kami Tuhan. Apalah arti hidup kami tanpa Engkau mati bagi kami. Terima kasih buat segala pengorbanan. Terima kasih buat darah yang tercurah sehingga hidup kami menjadi berarti saat ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Saat ini Tuhan kami rindu mendengar firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu. Apa yang Tuhan inginkan bagi kami, semua umat-Mu yang mendengar. Sehingga kehidupan kami semakin diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, para guru dan orang tua murid Sekolah Kalam Kudus. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Kristus sudah bangkit. Biar kita menghidupi semangat ini dengan percaya bahwa kuasa kebangkitannya terus hidup di dalam hidup kita hari lepas hari. Sungguh suatu kehormatan dan sukacita dan sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan bahwa boleh men-sharingkan firman Tuhan di dalam acara Paskah pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah Transformation of Life.
Sebuah kata transformasi saya kira untuk kita semua sangat tidak asing. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa bagaimanakah seharusnya transformasi itu terjadi di dalam hidup kita. Kita membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat kunci di mana kita belajar tentang transformasi. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. NIV menerjemahkannya seperti ini. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Saudara, Roma pasal 12 adalah bagian kedua daripada surat Roma. Surat Roma boleh dibagi dalam dua bagian. Pasal yang pertama sampai yang pasal 11 itu Rasul Paulus berbicara dengan ketat pengajaran-pengajaran doktrin yang sangat dalam tentang dosa, tentang hamba, tentang bagaimana ditebus di dalam Kristus, bagaimana orang-orang Israel menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini. Mulai pasal yang ke-12 sampai ke-16 kita melihat Rasul Paulus berbicara tentang penerapannya. Setelah kita mengerti tentang doktrin, sekarang bagaimana kita mempraktekkan dalam hidup kita hari lepas hari. Saya kira ini gaya penulisan Rasul Paulus yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kita seolah-olah di awang-awang, ya, di langit-langit tidak bisa mendarat. Maka pada pasal yang ke-12 dia berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita mengerti pengajaran tentang doktrin yang ketat itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal yang pertama adalah secara positif, sana katakan secara aktif kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua yang hari ini kita akan bahas adalah secara negatif, artinya begini, sebuah larangan. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Yang pertama, mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Yang kedua, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, saudara? Maka hidup kita harus ada transformasi, saudara. Istilah transformasi di sini kita lihat ada dua kata, trans dan form. Form kita udah pasti mengerti lah, bentuk begitu ya. Trans itu bisa kita mengerti sebagai ya dari satu sisi ke sisi yang lain, across atau melampaui, beyond begitu saudara ya. Itu istilah transform saudara. Nah, saudara, berubah di sini istilah yang menarik, istilah Yunani yang dipakai adalah metamorpho, saudara. Artinya di situ ada perubahan bentuk yang tetap, saudara. Sedangkan kata yang pertama dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, begitu kan ya? Atau yang pertama katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di situ istilah yang dipakai adalah skema, saudara. Sebuah bentuk yang berubah-berubah, artinya dunia seperti apa, kita mengikut seperti apa, saudara. Tapi istilah yang kedua dipakai pembaharuan atau berubahlah di sini. Istilah yang dipakai adalah metamorfo. Kita sangat familiar dengan istilah ini, betul? Metamorfosis, saudara. Perubahan bentuk yang sama sekali berbeda. Dan perubahan bentuk ini tetap sifatnya dan tidak akan berubah kembali, saudara. Seperti ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, saudara. Kupu-kupu tidak akan pernah berubah kembali menjadi seperti ulat, bukan? Saudara, inilah yang Rasul Paulus maksudkan, inginkan terjadi dalam hidup kita. Supaya dalam hidup kita ada perubahan yang tetap, saudara.
tetap seperti Kristus dan tidak akan pernah berubah-berubah lagi sesuai dengan keadaan dunia ini, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, transformasi hidup. Hidup di sini kita bisa lihat dalam dua istilah dalam bahasa Yunani, bios dan zoe. Istilah bios ini, saudara, lebih mengacu kepada kehidupan secara biologis. Berakhir dengan kematian, sementara dan fana, dan berpusat kepada diri sendiri. Sedangkan zoe adalah bahwa itu kehidupan rohani, saudara. Mulai sejak saat kita lahir baru, Roh Kudus melahirbarukan kita dan memberikan kita hidup yang baru ini. Dan ini bersifat permanen dan kekal. Dan yang paling penting, saudara, berpusat kepada Allah. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus, apa yang Allah di dalam Kristus lakukan di dalam hidup kita. Dengan demikian kita melihat bahwa transformasi hidup adalah apa? Sebuah perubahan yang radikal, saudara. Seketika maupun progresif bertahap yang diperlukan untuk memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mendapat kembali melakukan hal-hal yang hal-hal yang benar menurut pandangan Tuhan, saudara. Itu transformasi, saudara. Berarti di sini kita melihat dengan jelas transformasi yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, saudara. Baru akan ada sebuah perubahan yang menetap, sebuah perubahan yang drastis, saudara. Sebuah perubahan yang makin menuju serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Howard G. Hendrick, seorang penulis yang sangat terkenal di bidang pendidikan, salah satu bukunya yang berjudul Mengajar untuk Mengubah Hidup, saudara. Ada satu kalimat yang saya kira kita harus mengerti dengan baik. Tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan perubahan hidup yang menetap, saudara. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, saudara. Tapi pendidikan adalah transfer hidup, saudara. Ada satu goal yang mau kita capai, yaitu bahwa hidup dari para murid-murid ini terjadi transformasi. Terjadi perubahan ke arah yang lebih baik tentunya, saudara. Dan tujuan goal terakhirnya adalah murid-murid hidupnya transformasi makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa transformasi ini pun tidak hanya terjadi pada diri murid-murid. Ini harus terjadi kepada setiap orang. Kepada guru-guru, juga kepada setiap orang tua murid, bukan? Karena ini semua saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Maka hari ini kita akan melihat 3 transformasi yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah transformasi secara posisi. Position transformasi. Yang kedua adalah behavior transformation. Transformasi perilaku. Dan yang ketiga adalah community transformation. Atau transformasi komunitas. Saudara, hal yang pertama dan yang kedua itu adalah bersifat internal kita, saudara. Hal yang ketiga bersifat eksternal, saudara. Nah, namun demikian kita melihat bahwa yang pertama dan yang kedua, yang pertama itu bersifat sekali untuk selama-lamanya. Transformasi posisi, yang kedua dan yang ketiga itu bersifat terus-menerus akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, apa yang disebut sebagai position transformation, transformasi posisi, artinya bahwa itu hanya bisa dikerjakan oleh Kristus lewat karyanya di atas kayu salib, saudara. Melalui Roh Kudus melahirbarukan setiap orang yang dipilihnya, yang meresponi dengan iman akan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. Ayat yang ke-15 di sana mencatat, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan, saudara. Siapa yang di dalam Kristus, dia mendapat hidup baru, dia menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, saudara. Hidup yang di dalam dosa, hidup di dalam bawah hukuman dan murka Allah sudah berlalu.
Tapi sekarang dia berpindah kepada hidup yang baru, hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan Allah kita. Saudara, sebuah posisi yang ditransformasikan, yang berubah. Dari gelap menuju kepada terang. Daripada binasa menuju kepada hidup yang kekal, saudara. Dan yang menarik adalah bahwa mulai hari ini, dulunya kita musuhnya Tuhan, sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebuah hak istimewa yang luar biasa, saudara. Sebagai anak, kita boleh langsung menghadap Tuhan Allah kita. Tidak perlu perantara melewati siapa. Kristus adalah perantara kita satu-satunya, saudara. Oleh karena kita anak, maka kita menjadi ahli waris. Dan warisan yang paling luar biasa adalah hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Transformasi yang pertama, yaitu posisi hidup yang berubah sama sekali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati hari kebangkitan Kristus, memberitahukan kita kepada satu hal, satu kebenaran, bahwa Kristuslah satu-satunya jalan. Dialah hidup dan dialah kebenaran itu. Yesus berkata, jikalau tidak melalui aku, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Artinya bahwa kecuali melalui Kristus, tidak akan ada posisi yang ditransformasi, saudara. Kita selalu ada di dalam kuasa dosa. Tapi kita bersyukur, Paskah memberitahukan kita kabar sukacita. Kristus menang atas kematian. Dia tidak ada di dalam kubur. Kubur sudah kosong dan dia sudah bangkit dari kematian. Memberikan pengharapan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih, sudahkah engkau memiliki Kristus yang seperti ini? Saudara, seorang yang bernama Frank Morrison, saudara. Saya membaca kisahnya cukup menarik. Dia seorang wartawan yang kawakan, saudara. Yang hebat, saudara. Tapi dia belum mengenal Tuhan Yesus. Seorang yang skeptis, saudara. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan mengadakan riset, saudara. Bahkan harus sampai ke Israel mengatakan riset untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit itu adalah berita bohong, saudara. Akhirnya dia menghabiskan waktunya untuk pergi riset dan menuliskan buku ini untuk memberitahu kepada orang-orang Kristen bahwa kalian mempercayai sebuah dusta, kebohongan yang besar bahwa Kristus telah bangkit. Akhirnya setelah dia mengadakan riset yang cukup lama, saudara, pendek kata, akhirnya dia menuliskan satu buku. Tapi judul buku yang pertama dia tulis dengan judul seperti ini. The Book That Refused to Be Written, saudara. Sebuah buku yang tidak dapat ditulis, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya selama pencarian dia, riset yang dia lakukan, saudara, dia menemukan satu fakta dan kenyataan. Entah itu secara arkeologi, dari perubahan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, bangkit dari kematian itu, dia menarik satu kesimpulan. Bahwa untuk membuktikan Yesus bangkit itu satu kebohongan, itu jauh lebih sulit daripada membuktikan Yesus bangkit adalah sebuah fakta, saudara. Artinya, saudara, di sini kita mau mencari alasan menolak Kristus bangkit ada sebuah kenyataan itu jauh lebih sulit, saudara. Untuk mencari jawaban bahwa alasan Yesus bangkit dari kematian adalah sebuah fakta. Akhirnya, saudara, bukunya ditulis. Dan sebaliknya, saudara. Artinya dalam pencarian itu hatinya terbuka. Maka Alkitab mengatakan siapa yang mencari kebenaran, dia akan menemukan kebenaran, saudara. Jadi hari ini kita jangan terlalu naif, saudara. Mari kita buka hati kita mau menyelidiki, saudara. Coba membanding-bandingkan, saudara. Maka engkau akan temukan kebenaran yang sejati. Ada Frank Morrison dalam pencariannya itu. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam dirinya. Akhirnya dia menuliskan buku itu. Cuma isinya sangat berbeda dengan rencana awalnya. Bukunya berisi tentang bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti sains dan segala macam yang dia hasil risetnya membuktikan Kristus bangkit, saudara. Pada akhirnya dia mengganti judul bukunya itu dengan kalimat
Who moved the stone? Oh saudara, kalau ada waktu bisa search bukunya dan saudara tolong bisa baca bukunya. Sangat menarik, luar biasa. Saudara, itu hal yang pertama. Transformasi secara posisi saudara. Orang yang ada dalam Kristus, dia mendapat hidup yang kekal. Dia tidak akan dihukum lagi. Saudara, biar ini juga menjadi kerinduan kita. Bahwa anak-anak tidak hanya secara ilmu kita berikan. Tapi hidup mereka kita bawa kepada Tuhan Yesus. Setiap guru-guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan. Tetapi biar hidupmu yang sudah dirubahkan oleh Kristus. Mempunyai hidup baru itu pun ditransferkan. Ditularkan kepada anak-anak sekalian. Itu hal yang pertama saudara. Yaitu transformasi posisi kita. Hal yang kedua adalah behavior transformation. Transformasi perilaku saudara. Perilaku berbicara tentang apa? Sederhananya berbicara tentang karakter, sikap, perbuatan, atau tindakan seseorang yang dapat dilihat. Visible saudara. Bisa diamati, observable, dan dapat diukur. Measurable saudara. Itu bicara soal perilaku saudara. Artinya transformasi perilaku adalah perubahan dalam sikap, tindakan dan perbuatan karena telah mengalami perubahan, saudara. Ini transformasi yang kedua, saudara. Saudara, transformasi perilaku akan terjadi secara menetap dan akan terus-menerus terjadi, saudara. Maka ini seringkali kita sebut sebagai sebuah proses pengudusan yang dinamis, saudara. Setelah posisi kita ditransformasi, saudara, dari gelap kepada terang, dari hamba menjadi anak, sekarang transformasi secara perilaku, artinya hidup kita terus menuju kepada kekudusan yang sempurna itu, saudara. Secara progresif, itu harus terjadi di dalam hidup kita dan terus menerus, saudara. Dan menarik di sini Rasul Paulus mengatakan, menasihati bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Istilah yang dipakai adalah nous di situ, saudara. Artinya akal budi atau pikiran, saudara. Saudara, pembaharuan secara akal budi atau pikiran adalah syarat untuk kita mengenal dan melakukan kehendak Allah, saudara. Perubahan perilaku harus dimulai dengan perubahan paradigma, harus dimulai dengan perubahan secara akal budi, saudara. Secara konsep ini harus berubah dulu. Tanpa berubah konsep, maka perubahan perilaku hanya sementara, saudara. Sulit akan bertahan, saudara. Maka harus berubah secara paradigma dulu. Secara akal budi, saudara. Secara pemahaman, saudara. Artinya kita mempunyai sebuah standar. Ya, standar kekudusan itu yang mana yang harus kita ikuti, saudara. Hidup kudus itu standarnya di mana, saudara? Siapa yang menentukan itu, saudara? Oh saudara, kalau kita ikuti standar dunia ini, setiap suku, bangsa, latar belakang punya standar masing-masing. Betul tidak? Tapi hanya ada satu standar yang harus kita ikuti. Yaitu firman Allah, saudara. Firman Allah, isi hatinya Tuhan. Karena dialah yang maha kudus itu. Standarnya harus kembali kepada diri Allah, saudara. Maka anak-anak harus kita ajari, saudara. Mempunyai sebuah standar. Apa itu kekudusan? Apa itu boleh? Apa itu tidak? Apa itu baik? Apa itu jahat, saudara? Dan setiap kita tentu sebagai guru dan orang tua pun harus mengerti itu dengan jelas, saudara. Bahwa ada sesuatu yang absolut yang Alkitab ajarkan kepada kita. Bukan sesuatu yang berubah-berubah seturut dengan perkembangan zaman, saudara. Apa yang menurut Allah sebagai sesuatu yang benar, yang suci dan yang kudus, itulah yang harus kita turuti. Saudara, semua itu harus dimulai dari pemahaman. Transformasi secara pikiran. Baru akan terjadi transformasi secara perilaku, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ini harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena kuasa kebangkitan Kristus juga akan kita alami, juga akan bekerja di dalam kita masing-masing. Yang dulunya, contoh dulunya suka mencuri, sekarang tidak lagi. Betul? Dulunya suka penipu, sekarang jujur. Dulu suka gosip dan kepo, fitnah, sekarang tidak lagi, saudara.
Itu perubahan secara sangat drastis, saudara. Dan itu perubahan akan terus progresif terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, saudara. Perubahan secara perilaku adalah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru, yang memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yaitu terus-menerus dirubahkan, makin serupa dengan Kristus. Saudara, bagaimana kita melakukan semua ini? Tentu kita tidak mungkin mengandalkan diri sendiri, betul? Kita perlu pertolongan Roh Kudus bekerja dan menolong setiap kita. Sehingga hari lepas hari kita berubah. Hari lepas hari kita makin cinta Tuhan Yesus. Hari lepas hari kita makin tidak serupa dengan dunia ini. Hari makin hari kita makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita terus bertumbuh di dalam hidup kita. Seorang manusia yang normal, dia harus bertumbuh, betul? Manusia yang sehat, dia harus bertumbuh. Bertumbuh, dia harus bernafas, makan, minum, dan beraktivitas, saudara. Saya kira hal yang sama dengan hidup rohani kita, bukan? Kehidupan kerohanian seorang yang sehat, saudara, dia harus bertumbuh. Betul? Dan kita butuh apa? Kita butuh doa. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh saat teduh, saudara. Kita butuh ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara yang kekasih, sebagai guru-guru, saudara, sekali lagi saya ingatkan, orang tua murid juga, saudara. Ya, biarkanlah anak-anak ikut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan di sekolah ataupun di gereja. Doronglah mereka untuk aktif, saudara. Supaya mereka belajar terus bertumbuh, saudara. Ya. Nasihatkan, ingatkan anak-anak untuk berdoa. Untuk membaca Alkitab, untuk saat teduh, saudara. Hari-hari ini, saudara, saya menemukan ada sebuah fenomena seperti ini, saudara ya. Banyak hari ini orang tua begini. Kalau anak dapat ujian, dapat nilai jelek, wah seperti kebakaran jenggot, begitu saudara ya. Tapi kalau anak tidak ikut sekolah minggu, tidak ikut remaja atau pemuda, tidak datang ibadah ke gereja, dirasa nggak apa-apa. Oh saudara yang kekasih, artinya apa nih saudara? Tanpa sengaja kita sedang menanamkan di dalam benak anak-anak kita bahwa oh hal yang rohani itu tidak penting saudara. Betul nggak? Nilai itu yang penting. Hati-hati saudara. Jangan sampai nanti satu hari tak kala anak ada berkata, udah saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ikut persekutuan. Saudara baru saat itu harus benar-benar kebakaran jenggot saudara. Tapi sudah sangat terlambat saudara. Anak-anak kami sejak kecil kami dorong dia. Ya, kami bawelin dia saudara ya. Kalau mereka nggak ke gereja, mereka nggak ikut persekutuan, tidak baca Alkitab, tidak berdoa saudara. Kami akan terus nyapin dia itu saudara. Supaya mereka diingatkan saudara. Saudara ini tugas kita sebagai orang tua. Juga tugas kita sebagai seorang guru saudara. Supaya anak-anak pertumbuhannya terus, transformasi perilakunya itu terus berjalan secara progresif saudara. Saudara yang kekasih, beritahu anak-anak kita standar kekudusan daripada firman Tuhan. Saya mempunyai 3 anak saudara. Ya sudah besar-besar sih. Anak yang pertama perempuan sudah tamat kuliah gitu kan ya. Sekarang dia lulusan dari Biola University. Dan sekarang ya bekerja dan sedang menjadi pekerjaan. Mau pindah kerja saudara. Anak yang kedua ada di Vancouver. Yang ketiga perempuan. Yang laki nomor 2. Yang ketiga perempuan ada di Biola juga saudara ya. Anak-anak tidak ada di samping saya saudara. Wah, anak-anak sekarang semua di luar negeri gitu ya. Kadang-kadang sebagai orang tua getar-getir juga gitu ya. Apa yang mereka lakukan di sana? Teman-teman bergaulnya dengan siapa, saudara? Tapi saudara, semua itu sudah bukan menjadi hal yang kami pusingkan lagi, saudara. Karena apa? Kami sudah melakukan vaksinasi, saudara ya. Artinya pencegahan sudah kami lakukan sejak mereka sangat kecil, saudara. Kami sudah didik mereka, kami sudah arahkan mereka.
Kami sudah membimbing mereka pertumbuhan iman mereka, kedewasaan rohani ya saudara. Secara singkat saja saudara, saya selalu sampai hari ini pun masih mengingatkan ketiga anak kami. Saya berkata gini, dimanapun Anda berada dengan siapapun engkau bergaul, apapun boleh engkau lakukan. Ya, dengan 3 syarat saya bilang. Ingat 3 syarat ya cukup. Pertama, lakukanlah sesuatu yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua, kau boleh lakukan apa saja asal itu tidak mempermalukan nama orang tuamu. Yang ketiga, kamu boleh lakukan apapun asal itu tidak mengganggu hati nuranimu. Ya, itu 3 syarat, ingat aja. Sederhana, ingat seumur hidup saudara. Jadi anak-anak kami sekarang apapun yang mereka mau lakukan saudara. Ya, pengaruh dari kadang dari teman gitu dan sebagainya untuk ikut lakukan ini dan itu, dia harus ingat 3 syarat ini saudara. 3 syarat ini sudah cukup saudara untuk memproteksi dia saudara. Bawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak bisa menemani anak-anak selama-lamanya, betul tidak? Warisan apa sih yang paling bagus, yang paling berharga yang kita berikan kepada anak-anak kita? Uang kita, nama besar, saudara, ya, rumah, tanah yang banyak, semua akan lewat, saudara. Tapi kalau anak-anak diberikan legacy, warisan iman yang kokoh, hidup dalam kekudusan, menurut standar-standarnya Tuhan, saudara, itu yang paling berharga. Sehingga satu hari anak kita kemanapun kita tidak akan khawatir, karena mereka sudah tahu bagaimana menjalani hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup perilaku mereka sudah ditransformasi ke dalam sebuah pertumbuhan yang progresif. Sebuah pengudusan yang terus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara yang kekasih, itu hal yang kedua saudara. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam hal yang poin yang terakhir yaitu community transformation. Yaitu transformasi komunitas saudara. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa kita dipanggil sebagai orang-orang percaya menjadi agen-agen perubahan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, saudara. Itulah panggilan hidup kita, saudara. Komunitas ini adalah lingkungan hidup tempat di mana seseorang berinteraksi dengan orang lain, saudara. Di dalam berinteraksi akan ada saling mempengaruhi, entah bersifat negatif maupun secara positif, saudara. Saudara, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya memberikan pengaruh, saudara. Dan seharusnya adalah pengaruh yang sangat positif, saudara. Dan perubahan secara komunitas ini, saudara, itu tentu harus dimulai dari perubahan pribadi kita, saudara. Betul tidak? Perubahan yang bersifat internal ini, saudara, diri kita secara posisi maupun secara perilaku, saudara, ini sudah ditransformasi, baru kita bisa mentransformasi lingkungan komunitas di mana kita berada. Dan komunitas yang paling kecil, saudara, adalah di rumah tangga kita. Betul tidak? Maka demikian, saudara, menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau hari ini kita ingin anak kita berubah, saudara, orang tua berubah dulu, betul tidak? Saudara, ada satu rahasia bagaimana mendidik anak dengan baik, saudara, adalah ini. Bahwa suami istri harus sehati, saudara. Suami istri mempunyai satu visi, satu hati untuk mendidik anak-anak kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat basic dan dasar, saudara. Seringkali kita lupakan. Kita mencari cara-cara, metode-metode yang hebat, saudara. Sementara itu suami istri tidak akur, saudara. Orang tua tidak akur, anak-anak tidak akan ada rasa aman di rumah. Tidak ada rasa aman, bagaimana anak-anak bisa mempunyai kepercayaan diri. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan baik, saudara. Bagaimana anak-anak kita tuntut mereka untuk berubah. Sementara kita tidak berubah, saudara. Sebab itu kita mohon belas kasihan Tuhan. Sebab Tuhan menolong kita berubah mulai dari diri kita sendiri dulu, saudara. Firman Tuhan 2 Korintus 3:18 katakan, Tuhan mengkehendaki anak-anaknya menjadi orang-orang yang berpengaruh di komunitas mereka. Karena apa? Karena mereka semakin serupa dengan Kristus dan bukan menjadi makin serupa dengan dunia ini, saudara. Inilah sekali lagi
panggilan kita, saudara. Jadi urutannya harus benar, bukan lingkungan komunitas dulu yang berubah, melainkan diri kita sendiri, perilaku kita, lalu kemudian baru mempengaruhi sehingga lingkungan komunitas di mana kita berada berubah, saudara. Yesus berkata, hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia ini, saudara. Mari jadilah kota yang seperti dia terletak di atas gunung, ya, yang terang benderang, yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang melihat perbuatan baik kita dan memberikan kemuliaan kepada Bapa di sorga. Leon Morris berkata bahwa metafora ini sebagai penetration of the gospel, ya, penetrasi daripada Injil yang harus dinyatakan oleh murid-murid Yesus yang sudah lebih dahulu mengalami transformasi, saudara. Melalui perubahan hidup kita mempengaruhi komunitas di mana kita ada. Dirubah di sekolah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Saudara, mengubahkan sebuah komunitas. Entah di rumah, sekolah, di negara ini, saudara. Perubahan harus mulai dari manusia, saudara. Bukan sistem, bahkan kadang-kadang bukan kurikulum, betul tidak? Bukan metode. Harus bicara kepada manusianya, saudara. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Seorang pendeta muda mempunyai seorang anak kecil umur 6 tahun. Satu hari dia sedang mempersiapkan khotbah, saudara. Lagi mumet, saudara. Anak-anaknya mengganggu dia, saudara. Akhirnya dia nggak bisa konsentrasi. Jadi khotbahnya nggak siap-siap, saudara. Nggak tahu mau khotbah apa, saudara. Ya, waktu udah makin mendesak. Akhirnya, saudara, timbul satu ide, saudara. Biar anaknya bisa sibuk main sendiri, akhirnya dia ambil sebuah peta dunia, saudara, sebuah kertas selebar kertas HVS begitu. Akhirnya dia gunting jadi 6, saudara. Lalu diberikan kepada anaknya. Nana sini, ya, tolong ini, ya, peta dunia ini, ya, dicocokkan lagi gambarnya. Jadi main puzzle gitu kan, ya. Karena untuk anak umur 6 tahun mencocokkan peta dunia itu pasti akan lama begitu menurut pikiran sang ayah. Maka saya juga punya cukup waktu untuk mempersiapkan khotbah. Akhirnya diserahkan, nggak berapa lama anak udah panggil, Papa, ini udah selesai. Papanya kaget, loh kok cepat sekali? Bagaimana kamu melakukannya? Sang anak menjawab dengan tenang, oh iya Pak, saya tinggal mencocokkan, itu ada gambar orang, jadi saya tinggal cocokkan gambar orangnya aja. Jadi udah selesai. Ternyata, saudara, nggak disangka peta dunia itu, saudara, di belakangnya ada gambar orang, saudara. Jadi anak kecil itu bukan lihat petanya, saudara. Bukan lihat dunianya, dia lihat gambar orangnya. Jadi yang dia cocokkan orangnya. Jadi ke orangnya udah jadi cocok, tinggal dibalik, saudara. Ya peta udah jadi, saudara. Ya, anak pintar luar biasa, saudara, ya. Saudara, akhirnya dari kisah itu ayahnya langsung dapat satu ide, saudara. Dan itu menjadi ide khotbahnya, saudara. Idenya apa, saudara? Dia berkata gini, apabila ingin melihat dunia yang telah tercabik-cabik terbentuk kembali, maka bentuklah manusianya terlebih dahulu, saudara. Saudara, Kristus datang untuk mencari manusia. Kristus mati dan bangkit dari kematian untuk saudara dan saya. Maukah engkau datang kepada Dia? Supaya engkau hidupmu ditransformasikan. Hidup kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan memberi kita kekuatan, kesehatan, dan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sebagai orang-orang tua murid bersama guru, kami boleh merayakan Paskah. Sebuah peristiwa di dalam sejarah manusia yang tidak akan pernah diulang. Satu-satunya terjadi karena Kristus, anak Allah yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dikuburkan. Hari yang ketiga bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristuslah yang memberikan kami pengharapan.
Kuasa kebangkitan itulah yang akan terus bekerja di dalam hidup kami untuk mentransformasikan masing-masing dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar hati kami terarah kepada Engkau. Hati kami mau terbuka. Jika ada di antara kami yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini hati mereka terbuka, menerima kebenaran dan hadiah yang daripada Tuhan. Sehingga hidup mereka pun dirubahkan dan terlebih lagi, hidup mereka diperbarui menjadi anak-anak Tuhan, mendapat warisan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, kiranya mereka juga dipelihara oleh Tuhan, disertai dan dipimpin, diberikan hikmat bijaksana, mereka dapat sekolah dengan baik. Tidak hanya itu, hidup anak-anak kami pun dirubahkan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, oleh karena setiap kami, guru maupun orang tua yang mau berubah terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati setiap orang tua dan para guru, setiap staf, diberikan hati untuk melayani, untuk membimbing anak-anak lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan kami bisa merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami saat ini berdoa menyerahkan sekolah Kalam Kudus, dan saat ini pembelajaran sudah 100% secara onsite. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pembelajaran ini. Tuhan kiranya kasih setia-Mu, penyertaan-Mu melindungi semua guru-guru, staf juga para siswa yang belajar di sekolah saat ini. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, juga semangat untuk terus dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk rangkaian acara Paskah mulai dari TK, SD hingga sampai SMA. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk rangkaian acara Paskah ini Tuhan. Kiranya melalui Paskah ini sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga saat ini berdoa menyerahkan untuk ujian akhir yang akan dihadapi oleh para siswa di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap anak yang menghadapi ujian ini. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, hikmat yang dari surgawi tercurah atas mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan ujian ini dengan baik sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat saat ini untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022 dan 2023. Tuhan, Engkau memberkati penerimaan siswa ini Tuhan. Berkati sekolah Kalam Kudus ini dengan jiwa-jiwa yang baru, dengan peserta-peserta didik yang baru, yang siap untuk dididik dan dibentuk dalam sekolah ini. Sehingga anak-anak ini suatu saat menjadi generasi anak panah yang siap untuk melesat di masa yang akan datang. Tuhan memberi hikmat untuk sekolah ini dalam mengelola setiap peserta didik yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa, kami mengingat untuk orang tua murid Kalam Kudus dimanapun mereka berada. Tuhan, dengan segala pergumulan mereka, segala tantangan yang dihadapi, Tuhan kami percaya mereka tidak sendirian. Tuhan Yesus peduli dan Kau sanggup menolong mereka dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kiranya melalui peristiwa Paskah ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah bangkit, menang atas kuasa maut. Dan kuasa yang sama sanggup menolong kami untuk bisa menang atas segala keadaan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa, mengingat untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi beserta seluruh jajarannya. Engkau beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya roh hikmat dan takut akan Tuhan tercurah atas mereka. Sehingga segala keputusan yang diambil adalah keputusan Tuhan yang terlaksana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini.
Inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, yang semua dialaskan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap jemaat yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus turun atas saudara sekalian, menaungi kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bersyukur hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama orang tua dalam Sekolah Kristen Kalam Kudus, bersama-sama merayakan Paskah. Rayakan Yesus, rayakan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Rayakan
rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan Yesus, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Bersama-sama. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan.